Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman teman-teman. semua. Ya, kita ketemu lagi di kuliah malam ini. Dan malam ini adalah tugas presentasi saya dan Mbak Matsa. Tapi sebelum dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baiklah, untuk malam ini saya dan Mbak Matsa mengambil tema buku Educational Leadership. Mau dimulai dari saya dulu, Mbak Matsa? Iya, dari Bu Yuliti. Oke, bisa next Pak Zainal. Buku ini adalah sebuah karya dari Harry Tom Silon. Di sana akan ada banyak pokok bahasan, ada 20 sub pokok bahasan, tetapi di sini akan mengambil 2 poin penting. Di mana di sana ada pentingnya kepemimpinan mengenal diri sendiri, budaya organisasi dan sistem masyarakat agar dapat sukses, serta di dalam buku itu juga dikupas lebih jauh tentang pentingnya pemimpin dalam menawarkan konseling, melakukan pembinaan dan pendampingan dalam membantu rekan kerja. Next. Kami akan mengambil 2 pokok bahasan saja, yaitu tentang emotional intelligence dan managing stress and managing time, di mana kami melihat bahwa 2 materi ini adalah esensial dan belum kita bahas di mata kuliah ini sebelumnya. Yang pertama nanti kita akan melihat lebih jauh tentang emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Nah, di mana mungkin sudah tidak asing lagi bagi teman-teman semua bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memahami, mengintegrasikan secara reflektif, kemudian mengelola diri sendiri dan orang lain, mengelola perasaan kita dan juga perasaan orang lain. Kemudian ada beberapa penerapan kecerdasan emosional dalam kepemimpinan, itu diantaranya adalah beradaptasi terhadap perubahan keadaan dan memimpin orang lain, kemudian menawarkan solusi inovatif, mengidentifikasi isu-isu utama, kemudian memiliki keyakinan pada kemampuan mereka sendiri, serta menghilangkan hambatan terhadap perubahan dan mengatasi ketakutan akan resiko. Kemudian ada beberapa manfaat dari kecerdasan emosional sebagaimana disampaikan oleh Chopper di tahun 2000. Yang pertama adalah membangun hubungan saling percaya, di mana di situ ada nilai-nilai dalam mengambil tindakan, kemudian menciptakan masa depan, di mana di sini pasti akan ada visi ya dalam tindakan tersebut, kemudian peningkatan energi dan efektivitas tekanan, di mana kombinasi ketiganya ini akan menciptakan satu kapasitas, karakter, inisiatif, dan juga kesuksesan. Kemudian kita juga akan mengenal istilah kecerdasan dalam kepemimpinan, yaitu suatu kemampuan untuk merasakan, memahami secara efektif, menerapkan kekuatan dan ketajaman tentang emosi sebagai sumber energi, dorongan, informasi, kepercayaan, pengaruh, dan kreativitas. Di mana kapasitas tim, kemudian individu dan organisasi itu mungkin kita lihat selama ini belum dimanfaatkan secara bagus untuk peningkatan kinerja baik di organisasi maupun di suatu lembaga. Lanjut, Pak Zai. Kemudian di sana ada banyak kapasitas ya manusia yang belum dilibatkan secara maksimal seperti yang saya sampaikan dan belum dimanfaatkan di tempat kerja, itu seperti membangun peningkatan kepercayaan, kesetiaan dan komitmen, kemudian meningkatkan energi dan efektivitas masyarakat, serta penggunaan kecerdasan emosional secara produktif.
Nah, di sini ada 4 kecerdasan emosional, yaitu menurut Chopper dan Sawaf di tahun 1997, di mana di sana ada literasi emosional, kemudian ada kebugaran emosional, kedalaman emosional, dan alkimia emosional. Di mana literasi emosional itu nanti di dalamnya ada satu kejujuran dalam membangun kesadaran, bimbingan, kemudian rasa hormat dan tanggung jawab serta koneksi. Sedangkan kebugaran emosional nanti akan membangun keaslian, ketahanan dan hubungan saling percaya. Kemudian ada kedalaman emosional di mana nanti di dalamnya ada membangun karakter inti dan memunculkan potensi serta mengintegrasikan tujuan. Kemudian kalau alkimia emosional itu adalah merasakan adanya peluang dan bersaing untuk masa depan membangun satu inovasi, kemudian intuisi dan juga transformasi situasional. Kemudian ada sisi emosional kepemimpinan, di mana ini adalah penelitian dari para pemimpin-pemimpin di Community College di Amerika, di mana di sana digambarkan ada beberapa mungkin sisi ataupun mungkin beberapa hal yang dihadapi oleh pemimpin, di antaranya adalah penderitaan dalam pengambilan keputusan. Ini diakibatkan karena tingginya tingkat stres dan kecemasan, di mana di sana ada keadaan yang terlihat dan dampaknya terhadap kehidupan orang lain. Kemudian kedalaman dan intensitas emosi itu seringkali dialami oleh seorang pemimpin itu sesuatu yang ekstrim di tengah proses yang mungkin menyiksa diri mereka, di mana dalam kasus yang disampaikan di situ harus membongkar bagian-bagian kasus yang di mana di dalamnya adalah rekan-rekannya sendiri. Sehingga di sini ada satu penderitaan yang dirasakan oleh pemimpin itu dalam mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, menemukan keteraturan dari kekacauan. Di sana digambarkan bahwa meskipun banyak penderitaan, sesuatu yang baik telah datang, termasuk banyaknya pertumbuhan dan pembelajaran pribadi. Karakteristik dari sistem yang kompleks, kemudian di sana akan ada reaksi baik yang linear maupun yang linear yang tidak bisa diprediksi sebelumnya. Tetapi ada yang disarankan di sana bahwa sebagai seorang pemimpin itu tidak boleh takut untuk belajar, karena pemimpin harus terus-menerus bisa bertahan karena akan selalu dihadapkan pada rintangan ataupun situasi yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Kemudian ada sisi emosional yang ketiga, yaitu komunikasi adalah kuncinya. Di mana kunci dari keberhasilan seorang pemimpin adalah sikap terbuka dan berkomunikasi. Ini adalah merupakan kunci keberhasilan dalam menangani masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian di sana ada ikuti kata hati, karena yang kata hati itu adalah sebenarnya sesuatu yang biasanya betul, tetapi kadang kalah dengan apa ya, sesuatu yang mungkin di luar dari bisikan hati nurani seorang manusia. Kemudian di sana ada perlunya konvergensi dan kongruensi, di mana masalah-masalah yang terkait digambarkan di sana itu biasanya penuh dengan emosional, ya, di mana terlalu banyak budaya-budaya yang anggotanya hanya disebut menjadi profesional, tetapi mengorbankan pemahaman-pemahaman manusia yang lebih mendalam. Kemudian ada juga komitmen terhadap keterhubungan, ya. Ini kaitannya dengan kepemimpinan pendidikan, itu harus bersikap emosional yang secara akuntabel atau secara bisa berkelanjutan begitu. Di mana seorang guru itu membutuhkan lebih banyak keterhubungan dan komitmen terhadap hubungan profesional. Kemudian lebih banyak dukungan dan lebih banyak keberanian untuk mengubah pola komunikasi dan tradisi yang mematikan ekspektasi, sehingga memungkinkan peserta didik untuk berkembang menjadi otentik dan menjadi pribadi-pribadi yang lebih manusiawi. Kemudian lanjut, next.
Nah, di sini juga digambarkan ya peran dari pendidikan emosi dalam meningkatkan prestasi sekolah. Itu menurut McCarthy di 98, di mana melalui pendidikan itu akan memungkinkan siswa memiliki rasa percaya diri yang kuat dan kesadaran empati terhadap orang lain, kemudian kesadaran akan peran dan kekuatan emosi dalam pengambilan keputusan, toleransi terhadap keberagaman dan perbedaan, serta perasaan akan makna dan tujuan hidup mereka. Kemudian kalau tadi adalah peran dari sisi siswa, di sana sebenarnya melalui pembelajaran emosi juga akan memungkinkan guru untuk memahami emosi berhubungan langsung dengan motivasi dan pencapaian kognitif. Kemudian dengan mengatasi emosi akan membantu mengembangkan hubungan yang lebih baik, kemudian lebih siap untuk hidup dalam perbedaan. Kemudian mendidik emosi akan menghasilkan tenaga kerja yang lebih efektif, serta pandangan moral dan sistem nilai akan sangat dipengaruhi oleh sikap orang-orang yang ada di dalamnya. Tidak kalah pentingnya juga di dunia pendidikan. Nah, kemudian digambarkan juga di sana bahwa kurikulum yang dikembangkan di sekolah itu dapat juga mengembangkan beberapa keterampilan. Di antaranya adalah kesadaran emosional diri atau diri emosional, di mana di dalamnya itu akan mampu mengenali perasaan yang ada, kemudian menyadari hubungan antara pikiran, perasaan, dan tindakan, serta mempertimbangkan mengapa perasaan itu muncul atau sesuatu itu muncul. Kemudian ada juga mengelola emosi, di mana dengan mengelola emosi kita akan selalu menyadari apa yang terjadi di balik perasaan. Kemudian akan memperjelas pribadi, keyakinan, dan pengaruhnya terhadap kemampuan. Kemudian menyadari pentingnya harapan, mengembangkan toleransi, kemudian belajar bagaimana menghibur diri sendiri, memahami bagaimana cara mengendalikan emosi, kemudian dapat mengenal perasaan, kemudian mengendalikan emosi, serta dapat mengembangkan perilaku yang tidak terlalu agresif ataupun merusak diri sendiri. Kemudian di sana juga akan ada empati, di mana empati ini mampu memahami perasaan orang lain dan bertindak dengan tepat. Kemudian kita akan juga dengan empati itu akan memiliki keterampilan untuk menyelaraskan sinyal-sinyal yang menunjukkan apa yang diinginkan atau dibutuhkan orang lain. Kemudian kurikulum juga akan dapat mengembangkan komunikasi, ya, di mana untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi ini perlunya juga ada kebiasaan untuk selalu mengembangkan perasaan dan menafsirkan perasaan orang lain, memahami dampak komunikasi, serta optimis terhadap sesuatu yang menjadi kesepakatan bersama. Kemudian kerjasama, di mana di sana kita ataupun di dalam kurikulum itu akan dikembangkan untuk mengetahui kapan harus menjadi seorang pemimpin itu harus bagaimana, kemudian bagaimana kita bisa mengoptimalkan satu organisasi, kemudian bagaimana kita juga akan mengakui kemampuan-kemampuan orang lain dan bagaimana untuk mengoptimalkan sehingga akan terjalin kerjasama yang baik. Dan di sana juga akan ada kemampuan yang akan berkembang yaitu penyelesaian konflik, di mana mengenali perasaan dasar di balik konflik, kemudian menggunakan keterampilan di atas penyelesaian konflik, kemudian kita juga akan mengenali emosi sehingga konflik-konflik itu bisa dimanfaatkan sehingga menjadi sesuatu yang akan berpengaruh positif bagi lingkungan dan organisasi. Lanjut. Kemudian Henley juga menyatakan bahwa di Henley Management Quality itu tersusun bahwa kuesioner ya, tersusun kuesioner yang dimana akan mengetahui kecerdasan emosional itu, dimana di sana ada beberapa dimensi, di antaranya adalah kesadaran akan perasaan seseorang dan kemampuan untuk mengendalikannya,
kepekaan terhadap kebutuhan dan persepsi orang lain, pengaruh, motivasi, ketegasan, kehati-hatian, dan integritas. Di mana dari sekian dimensi ini ada yang menjadi satu pendukung, di mana pendukungnya itu adalah kesadaran diri, kepekaan dan pengaruh. Kemudian ada yang menjadi penggerak utama, yaitu motivasi dan ketegasan, serta ada yang menjadi penghambat, yaitu kehati-hatian dan integritas. Di mana kehati-hatian dan integritas ini adalah kemampuan untuk menunjukkan komitmen yang jelas terhadap suatu tindakan dalam menghadapi tantangan dan perkataan ataupun perbuatan. Bisa lanjut. Kemudian di samping tadi ada yang disampaikan dimensi-dimensi dari emosional, itu ada juga menurut Goleman, jadi ada beberapa ahli yang menyatakan di sana, itu menyatakan ada kompetensi pribadi dan sosial, di mana kompetensi pribadi itu menyangkut 3 hal, yaitu kesadaran diri, di mana kesadaran diri ini adalah mengetahui kondisi internal, kemudian sumber daya, dan juga intuisi. Kemudian ada juga pengaturan diri. Pengaturan diri itu mengelola kondisi internal, kemudian dorongan hati dan sumber daya yang ada, serta motivasi. Di mana motivasi ini adalah kecenderungan emosional yang memandu atau memfasilitasi tujuan, dorongan untuk berprestasi, komitmen, inisiatif ya, dan juga optimisme. Kemudian ada juga kompetensi sosial yang mencakup empati dan keterampilan sosial. Empati itu adalah kesadaran akan perasaan, kebutuhan, dan kekhawatiran yang dirasakan oleh orang lain. Kemudian dengan punya empati pasti kita akan memahami orang lain, kemudian berusaha untuk mengembangkan orang lain, berorientasi pada pelayanan dan pasti akan memanfaatkan keragaman yang ada di situ. Kemudian dari sekian itu dari orang yang mempunyai kesadaran diri itu pasti dia akan mampu memberikan dorongan, tanggapan sehingga akan bisa memberikan pengaruh komunikasi, bisa melakukan manajemen konflik, kemudian mengembangkan kepemimpinan sehingga akan terbangun kolaborasi dan kerjasama ketika kecerdasan emosional tadi sudah berkembang dengan bagus. Nah, di buku itu juga digambarkan bahwa ada yang namanya modal emosional, ada namanya modal emosional di mana di dalamnya itu ada budaya dan hubungan di sekolah, kombinasi emosi, perasaan, keyakinan dan nilai-nilai yang digambarkan sebagai modal emosional yang ada di sekolah. Kemudian kebanggaan, komitmen, kegembiraan, kepercayaan, dan tekad adalah elemen dari konteks emosional. Kecerdasan emosional adalah keunggulan kompetitif berkelanjutan yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian organisasi yang sangat efektif itu akan membangun kecerdasan emosional anggotanya, melibatkan modal intelektual dan modal emosional. Kemudian peran pengambil keputusan sangat penting dalam perencanaan seluruh proses. Bahkan disampaikan bahwa perencanaan strategis itu bukanlah murni tugas kognitif, tapi perencanaan strategis yang hebat itu pasti akan melibatkan kompetensi emosional yang mestinya di situ dibutuhkan satu kecerdasan emosional, kemudian adanya kolaborasi yang itu sangat ditentukan oleh seorang pemimpin yang ada di lembaga tersebut. Oke, lanjut. Digambarkan juga di buku sana ada yang namanya kecerdasan spiritual, di mana bagi teman-teman semua saya kira sudah tidak asing lagi, di mana kecerdasan emosional ini menjadi mendasari satu komitmen yang berasal dari nilai-nilai yang mendalam dan mungkin bisa dibuktikan ataupun tidak berkaitan dengan keyakinan agama masing-masing. Kemudian di sana juga ada yang menyatakan bahwa teori chaos atau yang berada di tepian di perbatasan antara keteraturan dan ketidakpastian.
di mana kecerdasan spiritual ini adalah pengertian intuitif yang mendalam akan makna, memberikan rasa aman yang mendalam, yang memungkinkan fleksibilitas, imajinasi, dan inspirasi yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Kemudian tentang kecerdasan spiritual juga dipaparkan juga bahwa dengan kecerdasan spiritual kita akan bisa menghadapi ketidaknyamanan, kemudian tantangan, dan juga betapa pentingnya kecerdasan emosional dan spiritual untuk pertumbuhan pribadi dan pengembangan profesional. Mungkin untuk selanjutnya berkaitan dengan manajemen waktu dan manajemen stres akan disampaikan oleh Mbak Matsya. Monggo Mbak Matsya dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Yuli. Di sini, di buku ini kami mengambil 2 chapter ya. Jadi karena menurut kami managing stress itu ada hubungannya dengan EQ yang tadi dijelaskan oleh Bu Yuli. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja karena saya yakin Bapak Ibu juga sedang membuka saat ini. Oke, kita ke pertama. Nah, di sini sebagai pengantar, penulis itu penulis itu mengangkat permasalahan yaitu perundungan atau pembulian terhadap guru. Nah, di sini dari data yang didapatkan, rata-rata 1 dari 6 guru itu telah diintimidasi dalam 6 bulan terakhir. Nah, kemudian guru tersebut tidak mau berbicara tentang perundungan yang dialami kepada rekan ataupun kepada pemimpin. Yang kedua, 40 juta orang mengalami pelecehan mental dan fisik dan menderita dalam diam. Maksudnya dalam diam ini dia sendiri, dia menanggung semuanya sendiri. Kemudian yang ketiga, 1,5 juta pekerja di Inggris melaporkan sakit karena stres dalam bekerja. Nah, di sini ada 2 jenis perundungan. Yang pertama ada psikopatik bully dan overloaded. Nah, di sini kalau kita lihat, sepertinya yang menjadi pelaku pembulian ini sepertinya rekan pekerja. Karena di sini disebutkan bahwa kalau psikopatik itu memiliki harga diri yang rendah dan mungkin tidak terlalu baik dalam pekerjaan. Kalau overloaded bully itu memiliki kelebihan beban kerja mungkin, sehingga dia ingin melimpahkan apa yang dirasakan kepada orang. Jadi kerjaannya membuli rekan kerja. Selanjutnya di sini juga ada barometer perundungan. Jadi seperti yang kita ketahui, perundungan itu bukan hanya berupa perundungan fisik, tapi juga ada beberapa hal. Di sini seperti kehadiran atau pendapat kita diabaikan, kemudian kita tidak diberitahu informasi tentang kinerja kita itu seperti apa, diberikan beban kerja yang nggak dapat kita handle, kemudian diberikan deadline yang nggak masuk akal, sering dipermalukan atau diejek, kemudian pemantau pekerjaan secara berlebih, kemudian gosip dan rumor tentang kita itu sering menyebar, serta kesalahan terus ditemukan dalam pekerjaan kita. Nah, kemudian di sini ada stres. Yang dimaksud dengan stres dalam konteks pekerjaan itu seperti apa? Jadi di sini konteksnya itu di dalam sekolah ya Bapak Ibu. Jadi tentang EQ dan managing stress ini memang dalam ruang lingkup sekolah. Nah, di sini kemudian konteks ini dapat digunakan penilaian oleh pemimpin tentang kesehatan sekolah itu seperti apa. Yang pertama budaya organisasi itu tentang komunikasi yang buruk, rendahnya tingkat dukungan untuk pemecahan masalah, dan lain-lain. Kemudian ada peran dalam organisasi, kemudian ada pengembangan karir, itu seperti ketidakpastian, promosi yang kurang, gaji rendah, ketidaknyamanan, kemudian keleluasaan atau kontrol keputusan, rendahnya partisipasi dalam mengambil keputusan, kurangnya kontrol atas pekerjaan, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, kemudian ada hubungan interpersonal, kemudian ada lingkungan kerja dan peralatan. Peralatan di sini yang dimaksud itu fasilitas yang tersedia di lingkungan sekolah. Itu termasuk dalam masalah terkait keandalan, kesesuaian, kurangnya variasi dalam siklus kerja, kemudian keterampilan yang kurang, kemudian ada beban atau tempat kerja. Di sini kita berbicara tentang beban kerja yang diberikan itu berlebih, kurangnya kontrol atau kecepatan kerja, serta tekanan waktu yang tinggi. Kemudian di sini ada jadwal kerja. Jadwal kerja itu tidak fleksibel, jam kerja yang tidak dapat diprediksi, dan jam kerja yang sangat panjang.
Oke, selanjutnya. Nah, di sini bagaimana sih kita menaklukkan stres dan burnout? Nah, burnout di sini tuh kelelahan ya. Jadi selain stres, kita juga merasa kelelahan dengan pekerjaan. Nah, di bagian ini tuh penulis menuliskan bahwa pemimpin sekolah itu perlu untuk membangun sistem untuk mengenali dan mencegah burnout pada dirinya sendiri dan juga pada guru. Selain dari semua kegiatan sekolah, program kesehatan harus menjadi bagian dalam semua kegiatan di sekolah. Oke, selanjutnya. Nah, di sini stres dan burnout menurut Gold dan Roth. Kalau stres ini adalah kondisi ketidakseimbangan emosional, fisik, kemudian stres juga dihasilkan oleh persepsi negatif individu terhadap suatu situasi yang menghasilkan reaksi fisik dan emosional. Sedangkan burnout itu sindrom yang berasal dari persepsi individu tentang kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, di sini menurut penulis, burnout itu menjadi tanggung jawab guru tersebut dan juga pemimpin. Oke, selanjutnya di sini ada 3 ranah kebutuhan guru. Ada emotional physical need, psychosocial need, dan personal intellectual need. Mungkin saya jelaskan sedikit saja. Kalau untuk yang A itu seperti keamanan, ketenangan, harga diri, kepercayaan diri, terus kesehatan, kebugaran. Nah, kemudian kalau yang B itu tentang psikososial, itu seperti kenyamanan psikologis, kemudian kepercayaan diri, keintiman, kasih sayang, kemudian kolegialitas, dukungan emosional, persahabatan, cinta, dan rasa aman. Kemudian yang ketiga, kebutuhan pribadi intelektual, di situ ada ada pemenuhan intelektual, ada kegembiraan, kemudian ada kepuasan mental, kemudian ada kreativitas, kemudian ada pemikiran positif, pemikiran kreatif, tantangan intelektual, dan evaluasi diri. Oke, selanjutnya. Kemudian juga di sini mengelola stres dan mengatasi burnout itu ada 2 cara, yaitu interpersonal support strategi dan guided group interaction strategi. Nah, di sini untuk interpersonal sendiri itu ada fase kesadaran, memperoleh pemahaman, mempraktikkan perubahan, dan memperoleh kontrol. Yang kedua itu membutuhkan kekompakan kelompok, kemudian ada komunikasi, komitmen, kemudian pemberian harapan, serta kepedulian satu sama lain. Nah, di sini ada pengurangan stres ya, ada pendekatan fisik, konseptual, psikologis, dan spiritual. Mungkin di sini yang berbeda dengan kita itu di spiritual, karena kalau di buku itu lebih ke arah meditasi, ke arah yoga, self-hypnosis, judo bahkan, karate, tai chi, kemudian ada pijat refleksi, autosugesti, sesi konseling. Jadi mungkin di sini yang berbeda dari kita, mungkin di pendekatan spiritualnya. Oke, yang selanjutnya. Kemudian ada juga namanya mengelola konflik. Jadi stres itu juga bisa timbul dari konflik yang kita alami. Nah, konflik itu ada 2, ada negatif dan positif. Yang negatif ini sudah pasti sangat merugikan buat kita, dan yang positif ini tentu dapat meningkatkan kerjasama, memperkuat hubungan, kemudian meningkatkan kreativitas, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, nah, di sini ada penerapan kuasa atau power dari kepemimpinan yang dapat berdampak terjadinya stres di sekolah. Jadi kalau saya baca ini seperti teori power ya kalau nggak salah. Nah, di sini ada 6. Ada reward, coercive, dan expert. Kemudian nanti juga ada referent power dan legitimasi. Kalau reward itu adalah kemampuan memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai imbalan kepatuhan. Jadi kemampuan ini dapat digunakan untuk mendorong perilaku yang diinginkan untuk memotivasi orang untuk mencapai tujuannya. Kalau coercive itu kebalikan, jadi kekuasaan ini melibatkan kekuatan fisik. Pemimpin cenderung memaksa atau mengancam orang lain dengan sanksi atau konsekuensi negatif jika tidak mematuhi perintah atau permintaan. Kemudian ada expert, kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin yang ahli dalam bidang tertentu sehingga dia itu disegani dan dihormati. Keahliannya itu bisa jadi dari kerja, pengalaman kerja, dari pendidikan, kemudian dari pelatihan dan prestasi. Selanjutnya ada referent power. Nah, referent power ini hampir sama dengan expert power, cuman
Kalau referent power ini orang menghormatinya karena dia itu memiliki karakter, sikap, dan nilai-nilai yang dimiliki. Jadi kita itu seperti ingin sekali meniru sosok pemimpin seperti itu. Kemudian yang terakhir ada legitimate power, yaitu merujuk pada kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang karena memang pemimpin tersebut mendapat otoritas atau hak untuk memerintah. Jadi seperti peran formal dalam organisasi. Oke, nah untuk managing time sendiri ini isinya cuman ini ya, cuman sedikit. Nah di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa kalau kita tahu time management ini adalah bagaimana kita mengelola waktu kita yang berharga, karena kita tahu waktu kita itu terbatas, hanya 24 jam. Nah, bagaimana time management ini membuat kita untuk melihat waktu apa yang sudah kita buang. Misalnya kalau kita ada waktu luang, apakah kita sudah lakukan itu untuk hal-hal yang berguna. Nah, jadi di situ tuh ada beberapa program dalam manajemen waktu. Ada setting life goal, keeping daily log, management of time waster, dan wise use of discretion time. Nah, jadi di sini tuh memang kalau kita lihat memang agak sedikit repot ya, apalagi yang keeping a daily time log itu kita tuh disuruh menulis setiap hari waktu kita tuh ngapain aja. Nah, tapi kalau menurut penulis itu adalah salah satu program yang memang cukup efektif untuk melihat kita menggunakan waktu kita itu untuk apa. Nah, kemudian selanjutnya di sini nanti Bapak Ibu lihat sendiri ada pertanyaan pengantar, ada tiga halaman ya, 3 slide. Nah, pertanyaan pengantar ini ada 25 pertanyaan. Tujuannya adalah untuk merefleksi diri kita apakah kita sudah benar-benar melaksanakan time management yang baik atau menggunakan waktu dengan bijaksana. Apalagi kalau kita adalah seorang pemimpin. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya dan Bu Ili. Mohon maaf jika terlalu panjang ya, karena memang kita membahas 2 chapter. Jadi jika memang ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan, kami persilakan. Mari teman-teman, ada yang mau menambahkan atau mau melengkapi mungkin? Baca duluan, Cak. Aja guyu wae, ayo. Mas Faisal ini kayaknya sudah banyak pertanyaan ini. Udah mikir deh. Karena ditunjuk gitu loh, wes. Masih salah. Aku meneng-meneng baik. Mbak Yuli itu berarti berharap dirimu bertanya. Oh gitu, mantap Ya berharap sekali. dari semua. Siap. Bu Yuli, Mbak Marsa, luar biasa pemaparannya tadi ya. Tadi sempat dibahas juga berkaitan dengan ada kecerdasan emosional dan juga kecerdasan spiritual. Kita mengenal ada 3 kecerdasan yang saya tahu ya, mungkin bisa ditambahkan nanti. Ada kecerdasan spiritual, ada kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelijensi. Dari 3 kecerdasan itu, menurut Mbak Marsa dan Bu Yuli, orang pemimpin itu yang paling dominan itu yang mana yang baik ya? Atau harus seimbang, atau memang harus ada yang mendominasi begitu? Ya, terima kasih. Ya, ada lagi mungkin. Saya Bu Yuli. Iya, monggo Mbak Nina. Biar diskusinya itu mantap ya. Oke, Mbak Marsa sama Mbak Yuli, Bu Yuli, terima kasih atas pemaparannya, sangat menarik sekali untuk tadi ya tentang apa Bu Yuli, kok jadi lupa, tentang
EQ dan Iya. stres. Itu menarik sekali. Apalagi apa ya? Sebagai seorang pemimpin itu ternyata ketika bukan bawahan ya, rekan sejawat itu bad mood kayak gitu itu kita bener-bener ngelihat banget kayak gitu. Nah, bentar. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana strategi mengembangkan kompetensi pribadi dan pengelolaan stres untuk dapat meningkatkan kinerja personal. Kemudian tadi kan ada cara-caranya untuk menaklukkan stres kayak gitu. Nah, apakah ada juga trik yang lain bukan untuk diri kita sendiri tetapi untuk orang lain begitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Lina dan Mas Faisal. Mungkin saya mencoba menjawab dulu yang pertama, nanti biar Mbak Matsya melanjutkan yang kedua. Kalau tadi di buku ini dibahas ada dua kecerdasan, yaitu kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional. Dan di buku ini tidak ditonjolkan kecerdasan intelijensi ya, tetapi kalau tadi menurut pertanyaan dari Mas Faisal, dari ketiga intelijensi itu mana yang paling dominan dibutuhkan oleh seorang pemimpin? Kalau boleh memilih ketiganya itu mendukung atau ketiganya support. Tetapi ketika ketiganya itu tidak menonjol di orang pemimpin, kalau menurut saya malah lebih dibutuhkan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Kenapa demikian? Karena seseorang yang mempunyai kecerdasan intelijensi tinggi, tetapi kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritualnya itu kurang, pasti akan menimbulkan sesuatu yang tidak berimbang. Tetapi seseorang yang mungkin secara intelijensi itu di bawah kecerdasan spiritual dan emosional, saya kira kekurangan di kecerdasan intelijensi itu nanti akan tertutup oleh kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Dan mungkin ketika seorang pemimpin itu terjadi kebingungan atau tidak memahami akan sesuatu karena mungkin keterbatasan pengetahuan atau intelijensinya, tetapi dengan kecerdasan emosional yang dia punya, dia tidak akan menampakkan bahwa saya tidak tahu, bahwa saya tidak bisa. Mereka akan mencari dan mengembangkan, menggali informasi, tetapi tidak akan menampakkan bahwa dirinya itu tidak bisa. Pasti akan memanfaatkan bawahan dengan cara coba ini sampai di mana perkembangannya, atau mungkin langkah-langkah apa yang sudah dilakukan sebelumnya, atau misalnya apa yang dilakukan sebelumnya jika terjadi seperti ini. Sebenarnya adalah trik-trik yang dilakukan oleh seorang pemimpin ketika ada sesuatu yang terbatas, tapi tidak akan mengatakan bahwa saya tidak mampu, saya tidak bisa. Jadi kalau dikatakan mana yang lebih dominan, kalau menurut saya pribadi antara tadi spiritual dan emosional. Bagaimana Mas Faisal? Terima kasih Bu Yuli atas penjelasan. Oke, baik. Mungkin Mbak Mas bisa menambahkan untuk pertanyaan Mbak Lina yang kedua. Oke, untuk Mbak Lina, kan ada dua pertanyaan ya. Yang pertama itu bagaimana strategi mengembangkan apa Mbak Lina? Maaf. Untuk mengembangkan kompetensi pribadi. Tadi kan kompetensi pribadi itu sepertinya ada 3 ya Mbak. Nah, ada tentang kesadaran diri, kemudian pengaturan diri, sama motivasi, begitu. Kemudian yang kedua, bagaimana menaklukkan stres selain untuk diri kita, tapi juga rekan pekerja. Ya. Nah, ini saya jawab yang pertama, bagaimana strategi mengembangkan kompetensi diri. Nah, di sini yang pertama itu kita harus paham dulu diri kita itu seperti apa. Kemudian kita harus tahu tugas yang kita emban itu seperti apa. Jadi kalau kita paham, terus kita tadi ada hubungannya sama kita bisa mengelola EQ kita seperti apa. Nah, saya kira di situ kita dapat mengembangkan kompetensi pribadi.
Nah, kemudian yang kedua, bagaimana menaklukkan stres? Nah, itu lagi kembali kita harus mengenali diri kita sendiri. Kira-kira kita itu kurangnya di mana, apa yang diperlukan untuk ditingkatkan. Nah, di situ nanti kita akan tahu caranya bagaimana kita bisa menaklukkan stres kita sendiri. Karena menurut saya ya, menaklukkan stres pada diri sendiri itu setiap pribadi beda-beda. Kayaknya pernah ya kita bahas, nah ini juga yang saya bahas juga ya, yang di Prof. Erni kalau nggak salah ya juga tentang stres ini. Jadi memang kalau saya pribadi ya melakukan kegiatan yang menurut saya suka, nah itu pengurangan stres buat saya. Nah kalau untuk rekan kerja dalam hal ini adalah guru, nah itu mungkin bukan itu harus ada kerjasama dua pihak. Jadi bukan kepala sekolahnya aja sebagai pemimpin, tapi gurunya juga harus istilahnya bisa membuka itu ya, membuka komunikasi gitu. Jadi pemimpin kan tahu guru tersebut sedang mengalami masalah kan tentu dari komunikasi dari guru tersebut. Jadi kan kita nggak mungkin ngelihat guru terus kita tahu oh sedang ada masalah ya gitu. Kecuali memang kita sedang melakukan conversation secara pribadi. Nah, tapi kalau untuk menaklukkan stres rekan kerja yaitu harus ada kerjasama dari dua pihak. Mungkin menurut saya seperti itu, Mbak Lina. Bagaimana? Oke, baik. Nah, terima kasih Mbak Marsa. Ini soalnya saya itu punya rekan kerja. Jadi dia itu sebenarnya dia itu bisa, maksudnya dia itu bisa menyelesaikan pekerjaan itu bisa gitu. Tetapi ketika dia diberi tugas awalnya itu dia itu mesti bad mood kayak gitu dan itu nanti brek kayak gitu loh. Saya sudah pernah bilang ketika jenengan itu saya bilang ke teman itu ketika jenengan kok bekerja dengan emosi capeknya itu 2 kali lipat kayak gitu. Ya, tapi ternyata ya sampai sekarang tetap kayak gitu ketika bekerja dia tidak bisa mengeluh tapi selesai kayak gitu loh. Itu hal-hal yang saya tuh pengen kayak menjinakkan kayak gitu menjinakkan biar bagaimana toh kayak gitu biar dia itu bisa mengelola emosinya dia begitu. Mungkin biasanya kalau kayak gitu mungkin ada permasalahan pribadi sepertinya ya Bu Lina ya. Jadi permasalahan pribadi yang masih dirasakan kemudian masuk ke sekolah dan harus mengerjakan pekerjaan dari sekolah atau tuntutan dari sekolah sehingga mungkin masuk ke bawah seperti itu. Mungkin menurut saya sih seperti itu. Mungkin juga kayak gitu bisa jadi. Iya, jadi Dari memang rumah tidak gitu. bisa mengelola emosionalnya itu belum bisa mungkin seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Yuli. Mungkin seperti itu. Mungkin Bu Yuli ada tambahan, Bu Yuli? Iya. Sepertinya sudah lengkap, cuman mungkin saya sedikit memberikan tambahan karena mungkin berkaitan dengan hati dan emosi, maka pendekatan yang Bu Lina lakukan ya sebaiknya dengan pendekatan hati. Mungkin bisa didekati dari hati ke hati apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian juga bisa digambarkan ketika Ibu bersikap seperti itu, bagaimana pengaruhnya terhadap orang lain. Ketika ada orang yang melihat si ibu guru itu melakukan itu pasti akan memberikan dampak negatif juga bagi yang lain walaupun nanti akhirnya selesai karena satu perkataan negatif atau satu sikap negatif itu mematikan 5 perkataan positif atau 5 semangat yang positif. Nanti ketika beliau dari hati ke hati sudah diajak ke sana, kemudian dampaknya bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain itu seperti apa, energi yang habis itu seperti apa, mau tidak mau itu juga sesuatu yang harus diselesaikan. Dan mungkin sebenarnya juga ada background yang melatar belakangi kenapa beliau seperti itu, bisa dari pengalaman atau memori sebelumnya atau bisa juga masalah-masalah yang sedang dihadapi saat ini sehingga yang paling tepat adalah ya tadi kalau mereka itu ada hati sesuatu yang meluap ya harus diselesaikan dengan hati juga. Monggo ngobrol mungkin dari secara tidak resmi dulu dengan yang ringan-ringan sampai nanti terambil hatinya sehingga saya yakin suatu saat nanti pasti akan terbuka dan seiring berjalannya waktu dan usia seseorang itu pasti akan semakin menunduk. Mungkin kalau masih emosional bisa dikatakan mereka masih idealis atau mereka masih berjiwa muda. Tapi nanti begitu seiring dengan usia, pengalaman, perkembangan, saya kira akan berproses untuk menjadi semakin semakin lembut dan juga lembut.
Mungkin bagaimana Bu Lina? Oke Bu Yuli, ya memang benar kayak apa yang dikatakan Bu Yuli tadi ketika sebenarnya mampu menguasai, mengerjakan tugas itu bisa gitu. Tapi terus akhirnya karena seperti itu di mata teman-teman yang lain jadi jelek kayak gitu. Padahal sebenarnya dia menyelesaikan tugas, tetapi dengan adanya seperti itu jadi ya teman-temannya pada sambat seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Marsha, Bu Yuli. Mungkin ada teman lain yang mau memberikan tambahan terkait tadi pertanyaan Mas Faisal dan Mbak Lina dan juga jawaban kami. Mungkin ada yang mau melengkapi dan menambahkan. Kalau saya ada sudut pandang yang berbeda. Monggo Mas Zainal. Terkait dengan 3 kecerdasan tadi itu, intelijensi, emosi, atau spiritual, kita lihat dari kondisi jenis kepemimpinannya. Pemimpin suku tentu beda dengan pemimpin proyek kan. Kalau pemimpin proyek faktor intelijensi tentu lebih dominan ya. Pemimpin organisasi, pemimpin spiritual tentu lebih dominan spiritualnya. Pemimpin apalagi ya. Tentu itu kita kaitkan dengan konteks kepemimpinan yang diterapkan di sana. Apa permasalahan yang dihadapi tentunya juga berbeda-beda. Seperti itu sih menurut saya. Mas, kalau pemimpin negara gimana Mas? Wah, itu tidak cuma 3 kecerdasan itu, mungkin 8 kecerdasan yang harus dikuasai. Ya gitu. Oke, terima kasih Mas Zainal. Ada lagi yang menambahkan? Kalau mungkin Untuk yang bisa. Mbak, Oh, monggo. nggak bisa dinyalain karena mati lampu di sini. Oh ya, Jadi saya baik. bertanya. Monggo Komandan, disilakan. Nih lampunya mati, dihidupin lagi ya. Jadi Samaan dong rekan-rekan. kita dan. Pak Soma. Iya, tapi saya baru mati lampunya. Mati lampu nggak nyala. Jadi masih bisa ngecas. Oke. Ini tadi slide yang kalau nggak salah yang 11 ya. Saya minta mungkin di sini saya coba lihat slide yang ke-11 itu paparannya Mbak Yuli dan Mbak Marsha, sisi emosional kepemimpinan. Nah, mohon dijelaskan kembali karena saya lihat dari 6 ini apakah ini langkah apa tahapan-tahapan ya? Karena yang paling pertama adalah penderitaan. Nah, itu slide 11 kalau nggak salah. Iya. Yang pertama adalah penderitaan dalam pengambilan keputusan. Saya masih meraba-raba coba. Terus yang kedua, menemukan keteraturan dari kekacauan. Ini kan berbeda, di satunya penderitaan dalam pengambilan keputusan, tapi satunya menemukan keteraturan dari kekacauan. Yang berikutnya, komunikasi adalah kuncinya. Apakah ini tahapan-tahapan sampai dengan yang ke-6 tadi, komitmen terhadap keterhubungan? Atau ini merupakan 6 dimensi, ya, artinya yang berbeda, sisi emosional kepemimpinan. Mungkin mohon penjelasannya atau mungkin pendapat dari rekan-rekan terhadap slide ini. Demikian Mbak Marsha dan Mbak Yuli, makasih. Ya, terima kasih Pak Soma. Jadi sisi emosional kepemimpinan ini itu adalah sisi emosi yang dihadapi oleh seorang pemimpin di community college di Amerika. Jadi ini adalah hasil mungkin satu studi kasus dari pemimpin-pemimpin di community college di Amerika. Itu mereka merasakan ya sisi-sisi emosional yang pernah dirasakan itu seperti apa. Seperti yang pertama adalah penderitaan dalam pengambilan keputusan, di mana di sana digambarkan bahwa seorang pemimpin itu mengalami ketidaknyamanan, di mana ketika digambarkan di situ mereka harus membongkar beberapa masalah di kampus yang mungkin terlibat di dalamnya itu adalah rekan-rekan kerjanya atau orang-orang terdekatnya. Nah, ketika mengambil
satu keputusan itulah yang menyebabkan penderitaan yang mereka alami. Bahkan digambarkan di buku itu sampai berhari-hari mereka juga tidak bisa tidur. Kemudian di situ ada juga sisi akhirnya menemukan keteraturan dari kekacauan, di mana dijelaskan juga bahwa seorang pemimpin itu juga tidak boleh artinya kemudian takut ataupun mereka harus mampu untuk bertahan dalam situasi apapun dan situasi itu mungkin tidak tergambarkan sebelumnya. Nah, setelah melewati sekian proses, artinya keteraturan, kemudian penyelesaian itu akan ditemukan dari sekian masalah ataupun dari sekian kekacauan-kekacauan yang telah dilalui sebelumnya. Jadi, intinya dari sisi-sisi emosional ini adalah emosi yang dirasakan oleh seorang pemimpin atau boleh dikatakan pengalaman emosional yang pernah dirasakan terkait dengan pengalaman kepemimpinan yang dilalui yang diambil dari penelitian di Amerika. Mungkin sekilas itu Pak Soma. Oke, ya lebih jelas lagi Mbak. Oke, makasih. Iya, Udah jelas. monggo mungkin ada lagi. Yang terkait tadi itu Mbak, yang masalahnya Mbak Lina itu. Kan ada 5 jenis power ya di sana ya, kuasa ya dari pemimpin itu. Apa itu bawahan itu kan bisa nurut, itu kan bisa karena takut, karena diancam, atau karena tidak berdaya oleh perintah, atau karena segan, atau karena tidak bisa menolak. Nah, dari semua faktor itu yang kira-kira yang paling minim menimbulkan stres itu yang mana? Enggak. Oke, saya langsung jawab ya. Oh, ya, masih ada. Silakan. Kalau dikaitkan dengan kasusnya Mbak Lina itu kira-kira yang bikin stres bawahannya itu dari 5 kuasa itu yang mana? Kalau saya ya karena ini konteksnya di sekolah, jadi mungkin saya hanya mengira-ngira saja. Nanti kira-kira Bu Yuli yang bisa menambahkan untuk kasus di sekolah. Nah, dari kuasa kepemimpinan yang minim menimbulkan stres itu saya kira yang di legitimate power. Karena di sini merujuk pada kekuasaan yang dia mendapat otoritas, jadi ditunjuk nih jadi pemimpin kepala sekolah nih. Jadi dia nurut ya karena memang dia kepala sekolahnya seperti itu. Tapi yang membuat stres tinggi itu lebih kepada reward dan coercive power. Mungkin lebih ke koersif ya, jadi pemimpin itu cenderung memaksa keinginannya itu seperti apa. Misalnya kalau di perguruan tinggi itu ada namanya, oh ini lagi akreditasi nih, ayo, jadi dosen-dosen semua dikumpulkan bahkan sampai lembur sampai pagi untuk nyiapin data-datanya. Nah itu kan padahal mungkin masih ada jeda waktu. Nah itu mungkin bisa bikin stres juga kalau di perguruan tinggi mungkin seperti itu kalau dari sisi coercive power. Nah, kalau di sisi sekolah, mungkin nanti Bu Yuli bisa memberi contoh untuk coercive power. Jadi, menurut saya yang minim tadi legitimate power, yang meningkatkan stres tinggi itu coercive power. Mungkin menurut saya seperti itu. Terima kasih Mbak Matsya. Mungkin kalau tadi saya berbicara secara umum ya di kecerdasan, jadi saya ngambil rata-rata umum, kemudian Mas Zainal dia menyoroti dengan penyebarannya, jadi lebih spesifik. Mungkin kalau di antara sekian itu pengaruhnya juga bisa tergantung dari keadaan sekolah dan juga bisa tergantung dari masalah apa yang dihadapi. Dan bisa juga kalau di situ expert power pun bisa menimbulkan stres juga karena seorang pemimpin. Kalau tadi saya mengatakan mungkin kognitif itu tidak begitu menonjol di samping spiritual dan emosional. Tetapi ketika seorang pemimpin itu ya dari expert power ya dari keahliannya mungkin dia tidak begitu
memberikan pengaruh, itu juga akan memberikan stres kepada bawahan. Jadi ketika seorang kepala sekolah hanya memberikan, "Oh, ini loh, ini," tapi beliau sendiri itu tidak memahami atau beliau sendiri juga tidak memberikan satu arahan atau mungkin contoh yang jelas, apalagi ketika sudah memberikan satu perintah kemudian dikerjakan, kemudian mereka hanya tidak memberikan solusi tetapi hanya menyalahkan saja, itu juga menimbulkan stres yang tinggi juga di kalangan guru-guru. Apalagi tadi terkait dengan akreditasi, kita yang membantu sudah bersusah payah, tetapi yang dibantu itu malah apa ya dikatakan santai-santai seolah-olah tidak mempunyai beban apapun karena mungkin pemahaman yang terbatas terkait itu juga menyebabkan apa ya stres yang tinggi juga di kalangan bawahan. Jadi mana yang menimbulkan efek lebih itu juga tergantung ya dari situasi dan juga permasalahan yang dihadapi saat itu. Dan memang dari kelimanya itu sangat menimbulkan potensi stres gitu. Mungkin itu. Atau ada teman lain yang menambahkan, monggo. Kalau di lingkungan perguruan tinggi mungkin expert power ya yang dominan ya. Iya betul. Kalau di perguruan tinggi itu expert power. Karena kalau kita pimpinan fakultas itu kan dekan ya. Jadi dekan kalau suruh apa namanya jadi kalau di kita dengan adanya pemimpin baru ini, jadi ada peraturan yang jadi dekan itu harus yang profesor atau enggak iya profesor yang jadi dekan itu profesor. Jadi expert power di sini maksudnya kalau dia memberi perintah, oh yaudah yuk lakukan udah. Soalnya beliau ini udah cukup apa ya, cukup ahli ya kalau di sini expert itu dibilang memang sudah memiliki keahlian entah dari pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja dan lain-lain. Udah berarti kita segera melakukan seperti itu. Cuman kalau expert power memang tidak sampai membuat stres yang berlebihan sih, cuman masih di batas normal saja. Jadi memang kalau dibilang dominan sih ya rata-rata aja sih sebenarnya seperti itu. Jadi lebih ke segan ya, bukan karena hadiah atau ancaman gitu ya. Ya, kalau expert power tuh lebih ke segan karena beliau ini memang udah senior gitu loh. Jadi apapun yang beliau perintahkan harus segera gitu. Ya, karena kita lihat yaitu dari apa namanya guru besarnya itu udah guru besar ya udah dilakukan. Nah, gitu. Kalau di perguruan tinggi seperti itu. Nah, kalau di sekolah ini yang saya masih belum paham kira-kira yang dominan yang mana. Mungkin Mbak Ervi mau nambahin gimana Mbak Ervi? Saya sebenarnya tadi agak telat ya menyimaknya, tapi kalau sekilas menangkap dari yang ini masalahnya Mbak Lina ya, yang masih masalahnya Mbak Lina apa namanya tadi rekan guru yang kadang cepat stres gitu ya. Mungkin gini kalau saya pribadi sih melihatnya itu dari sisi Mbak Lina itu kan masih sangat muda sekali gitu, karena saya mengalaminya juga hal yang sama gitu. Sedangkan rekan-rekan kerjanya itu lebih senior gitu. Jadi ya wajar sih sebenarnya kalau ada rasa apa sanksi, keraguan misalnya kan kayak sebenarnya bisa nggak sih dia mimpin gitu kan. Kemudian mungkin ditambah lagi dengan beban kerja guru yang sekarang itu banyak sekali gitu kan. Harus ini segera, harus itu segera gitu. Kalau saya tuh sebenarnya biasanya mensiasatinya seperti ini. Awal-awal memang banyak yang kayak yang apa wah juga saya kesannya nanti kayak merintah gitu padahal saya cah cilik gitu tapi mau nggak mau kan memang harus itu tapi dengan bahasa yang sangat santun misalnya nyuwun sewu nggih Bapak dan Ibu karena saya juga mendapat apa namanya mendapat perintah dari atasan juga memang harus segera dilaksanakan saya bisa bantu apa kadang saya memang bilang seperti itu memang gitu menawarkan diri saya bisa bantu apa yuk kita kerjakan sama-sama biar cepat selesai gitu jadi mengurai kesetresan mereka yang kadang bilang kerja saiki kok kayak robot ya gitu kan sebentar di share harus selesai terus baru belum selesai ada lagi jadi memang wajar sih gitu apalagi kalau misalnya kita dengan apa namanya punya pimpinan punya atasan yang misal
kaku ya. Nah, ini mungkin Mbak Lina bisa belajar lagi gitu, apa namanya, mendalami setiap orang karena yang muda pasti perlakuannya akan beda dengan yang senior gitu. Kemudian yang biasanya sering Pak Sugi bilang juga apa namanya kita perlakukan sesuai dengan apa kompetensinya begitu. Nek guru sing apa kompetensinya baik, apanya baik itu kan beda sih ya perlakuannya. Mungkin seperti itu sih kalau saya lihat gitu. Saya juga pernah di awal-awal ini cerita pribadi di awal-awal itu saya punya kepala sekolah binaan itu sebaya dan memang awalnya itu dulu sempat deket gitu. Jadi kayak temen gitu. Kemudian saya nyoba untuk gimana ya memperlakukan orang ini ya karena jadi serba salah ketika saya memperlakukan dia menganggap sebenarnya saya tujuannya untuk menguangkan dia gitu kan. Saya mencoba untuk memposisikan saya adalah teman dia gitu, bukan sebagai pengawasnya. Ternyata kok setelah jadi kejadiannya itu saya datang ke sekolahnya gitu. Saya datang ke sekolahnya, saya ke ruangannya, jangan sampai ada guru yang tahu kalau misalnya saya tuh mau ngandani dia gitu kan. Dia nangis ya wis tak peluk-peluk gitu kan, tak kekepi wis tak eneng-eneng gitu. Udah nggak apa-apa gitu. Kita sama-sama belajar. Orang kita ya baru sama-sama baru dengan profesi yang baru lah ya gitu. Dia kepala sekolah, saya pengawas sekolah gitu. Ternyata kok keluar dari sekolahan itu jadi flying victim gitu. Dan kalimat yang keluar dari mulut si kepala sekolah ini ya enak banget gitu di depan guru-gurunya itu gitu. Loh kok gini ya gitu. Akhirnya kemudian atasan saya, pimpinan saya waktu itu bilang, "Oh, nek wong koyo ngono berarti kamu nggak bisa dengan cara seperti itu. Caranya panggil," gitu. Akhirnya ya itu kita jadi belajar sih dengan tipe-tipe, oh nek orang seperti ini, nah akan diperlakukan seperti ini gitu. Ya wajar lah ya awal-awal salah gitu. Mungkin Mbak Lina juga masih meraba-raba gitu kan rekan kerjanya yang ini bagaimana, yang itu bagaimana. Mungkin gitu sih, perlu waktu memang Mbak Lina, saya juga perlu waktu. Saya mengamati, oh yang ini seperti ini, sampai sampai akhirnya sekarang ini di daerah binaan saya itu kepala sekolahnya itu kayak apa-apa tuh, ayo bun gitu. Walaupun senior juga jadi manggil ayo bunda gitu. Jadi percaya gitu sekarang. Seneng gitu, muda, satset ya, yang muda belum tentu nggak bisa memimpin, yang muda belum tentu nggak bisa, berkata sopan gitu. Sampai dibilang gitu, sampai sampai yang kepala sekolah di Dapil lain tuh bilang, "Seneng lihat Bu Ervi tuh ngefans gitu, sopan sama yang tua," gitu. Jadi saya tuh nggak membeda-bedakan kalau misalnya ketemu sama kepala sekolah itu ya salaman ya tak cupika-cupiki, kecuali yang bapak-bapak ya. Iya, jadi gitu, dan itu saya nggak mengada-ngada, memang itu saya kayak welcome gitu kan, kalau ke sekolah tuh sama anak-anak itu, "Ayo ayo," gitu kan, salim semuanya, "Ini kelas berapa? Kelas pinten?" Gitu, sambil gituin, Bu guru baru." "Ya iya, Bu guru baru." Jadi, yang seperti itu lama-lama kepala sekolah kan memperhatikan, oh muda belum tentu nggak bisa memimpin, gitu. Nah ini nanti Mbak Lina yang membuktikan, wajar sih awal-awal. Sama saya juga burn out juga, kadang stres Oke, juga terima kalau kasih Mbak misalnya Ervi. punya Kalau saya itu malah cenderungnya itu, kalau yang sepuh itu malah, apa namanya, kalau yang sepuh itu malah, apa ya, menghormati banget. Tetapi kalau yang itu memang karena saya udah kenal baik dengan dia, temanan baik kayak gitu loh. Ketika saya misalnya memberikan tugas kayak gitu. Tapi ya kalau dengan saya biasa aja, tapi dengan yang teman yang lain itu yang suka brek-brek-brek kayak gitu. Kalau saya memang sudah biasa sama dia gitu. mungkin mungkin itu tadi, jadi mungkin sithik-sithik nanti dipahamkan lagi kalau ada tahu posisinya yang senior, yang junior wajar sih ya. Itu Cak Anang mungkin biar nggak ngantuk ngomong dah, Cak. Kayaknya lagi sariawan apa sakit gigi. Iya. Saya pasti ngomong, nunggu Mas Sasi ngomong dulu. Aduh. Nunggu Mas Udah Sasi deh kalau nyebar ngomong. undangan saya. Semuanya harus ngomong loh ya. Ya. Aku tertarik tadi tentang yang ditanyakan oleh Mas Sainal tentang expert power. Ternyata expert
jawaban cukup unik ya Mbak Mas, di mana saya di sini mungkin mau berpendapat sedikit tentang expert power, di mana expert power sendiri kan itu adalah kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin sebagai akibat dari keahlian atau kepakarannya seperti yang dikemukakan tadi sama Mbak Matsa. Seperti profesor, dia sudah memiliki kapabilitas sebagai guru besar sehingga dia dikatakan sebagai expert power. Tetapi dalam hal ini expert power dalam kepemimpinan sendiri itu pasti memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Di mana di sini saya tadi cari beberapa faktor kelebihan dan kelemahan dari atau kekurangan dari expert power dalam kepemimpinan sendiri, seperti contohnya dalam kelebihannya itu pertama itu meningkatkan kredibilitas pemimpin di mata bawahan karena pemimpin memiliki pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan dalam bidang tertentu. Salah satu contohnya itu seperti ya dikemukakan dari Mbak Marcia sendiri, yaitu seorang profesor atau guru besar. Kemudian kedua, meningkatkan kepercayaan bawahan terhadap pemimpin karena pemimpin dianggap sebagai sumber informasi yang diandalkan karena dia memiliki kredibilitas atau keahlian sendiri. Dan terakhir itu mungkin meningkatkan kemampuan pemimpin dalam mengambil keputusan yang tepat karena pemimpin memiliki pengetahuan dan keahlian dibutuhkan dalam bidang tertentu. Tetapi dalam kelebihan dari expert power sendiri itu ada kekurangannya juga, seperti pemimpin yang hanya mengandalkan expert power-nya itu dalam atau terlalu fokus pada bidang tertentu sehingga kurang memperhatikan aspek lain dalam kepemimpinan seperti kemampuan interpersonal atau manajerial itu sendiri. Kedua, mungkin pemimpin yang hanya mengandalkan expert power-nya juga dapat terlalu mengandalkan pengetahuan atau keahliannya itu sendiri sehingga kurang terbuka terhadap ide dan saran dari bawahannya, sehingga dia hanya mementingkan atau egoistik sendiri. Dan terakhir itu mungkin pemimpin hanya mengandalkan expert power-nya juga terlalu mengesampingkan kepentingan organisasi secara keseluruhan karena terlalu fokus pada bidang tertentu. Di mana dalam expert power sendiri dalam pendidikan itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya, di mana expert power dalam kepemimpinan sendiri itu seperti yaitu memiliki kekuasaan yang dimiliki sehingga dia percaya diri atau seorang pemimpin karena keahlian dan kepakaran yang dimiliki dalam suatu bidang tertentu. Mungkin seperti itu Mas, saya bisa menambahkan. Silakan Mas Anang kalau mau menambahkan. Oh iya, kalau udah Mas Asi sampaikan gini kan lengkap. Ya kalau saya sih sebenarnya menarik ya, karena kalau kita lihat bukunya Harry Tomlinson ini kan pentingnya pemimpin mengenal dirinya sendiri kalau judulnya ya, kalau 2 poin utamanya, terus kemudian budaya organisasi dan sistem masyarakat agar dapat sukses. Itu yang pertama. Kedua baru bicara tentang pentingnya pemimpin dalam menawarkan konseling, pembinaan, pendampingan gitu ya. Nah, cuman saya coba melihat lebih dalam ketika bicara terkait dengan 2 poin penting gitu ya. Karena ketika kita lihat outline-nya lebih fokus pada emotional intelligence. Kemudian yang kedua di managing stress and managing time gitu ya. Nah, saya belum bisa melihat gitu bagaimana sih sebenarnya cara menciptakan sebuah budaya organisasi ya. Kalau tadi dari judulnya lebih pada bagaimana mengenal dirinya gitu ya. Kemudian bagaimana dia menciptakan budaya organisasi yang memiliki karakter seperti dirinya. Padahal kalau kita mengenal diri kita sendiri, itu pasti akan berbeda. Belum tentu ketika kita sudah tahu bahwa kita tipikalnya adalah seperti ini, ternyata organisasi atau tempat kita itu orangnya orangnya itu berlawanan dengan konsep yang kita temukan dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menyesuaikannya? Nah, sebenarnya pertanyaan saya itu ya, bagaimana sih sebenarnya kita mampu mengenal diri kita sendiri, terus kemudian bagaimana sih itu membentuk sebuah budaya organisasi dari kita mengenal diri kita sendiri, dan bagaimana sih sebenarnya sistem masyarakat itu bisa mempengaruhi budaya organisasi. Nah, saya mungkin itu ya yang mungkin bisa Mbak Yuli dan Mbak Masa gitu ya jelaskan lebih detail gitu ya terkait dengan
buku educational leadership ini. Yang pertama. Yang kedua, saya tempo hari di minggu lalu itu dapat sedikit training juga itu ya, terkait dengan bagaimana mengelola stres dan juga bagaimana sih pikiran kita itu bisa menjadi sebuah atau praktik kerja ya, atau mempengaruhi lingkungan gitu ya. Nah, ini mungkin 1-2 slide-nya itu salah satunya ini ya, bahwa self create emotion gitu. Jadi apa yang kita pikirkan itu mungkin akan mempengaruhi emosi kita, dan emosi itu akan emotion effect behavior ya. Jadi emosi itu akan mempengaruhi pada perilaku kita, dan perilaku itu akan menjadi sebuah kebiasaan, dan kebiasaan itu kalau dijalankan maka itu akan menjadi sebuah norma gitu. Nah, yang paling utama mungkin ini seperti yang ditanyakan oleh Mbak Lina tadi ya, sebenarnya apa sih solusinya gitu ya. Yang pertama adalah kita memberikan perhatian gitu ya. Nah, kalau perhatian ini mungkin dijelaskan lebih detail lagi di bawah, tapi nanti malah fokusnya berbeda ya. Nah, kalau saya usulnya Mbak Lina, misalkan terkait dengan ada guru yang seperti ini, tidak kepada Mbak Lina, tetapi kepada guru-guru yang lain. Sebenarnya ini yang perlu dicontohkan adalah bagaimana kita memberikan sebuah keteladanan. Karena kita sama itu ya, kalau tadi Mbak Lina bilangnya sahabat gitu. Saya lebih setuju ketika diberikan contoh gitu. Selama ini mungkin dia berpikir bahwa beban hidup dia paling besar. Tugas dia paling besar. Gampang lah kepala sekolah mungkin ataupun pimpinan itu kan hanya ngatur gini, bagi tugas, selesai gitu ya. Mungkin seperti itu ya Mas Faisal ya, pikiran anak buah gitu. Atau mungkin dulu kita masih jadi karyawan gitu ya, belum jadi pimpinan, belum menghandle tim itu kan gampang itu jadi pimpinan itu, bagi tugas habis selesai ya. Tapi coba mungkin kita bisa tunjukkan di depan dia gitu. Sebenarnya beban kerja itu seperti apa, bagaimana dia bisa bagaimana kita menghandlenya dengan catatan seperti yang tadi disampaikan Mbak Lina ya, dengan bagaimana dengan sukacita gitu ya, kita nggak menganggap itu sebagai beban, bagaimana kita menghargai sebuah pekerjaan itu sebagai sebuah kesenangan gitu ya. Mungkin itu juga perlu ada contoh langsung dari Mbak Lina ataupun dari salah satu orang. Yang kedua mungkin ada sistem pengelolaan stres ya, yang mungkin harus dilakukan secara intensif, mungkin bisa mendatangkan orang ataupun ada aktivitas yang bisa melakukan itu bersama-sama itu, sehingga energi dan sinergi di dalam keluarga, di dalam sekolah itu bisa terbangun, atau di dalam organisasi itu bisa terbangun. Saya kira itu satu pertanyaan, dan mungkin tadi yang saya sampaikan satu jawaban untuk Mbak Lina. Terima kasih. Oke, mungkin saya mau menjawab tadi ya Mas Anang, bagaimana sih Mas Anang belum melihat bagaimana kita bisa mengenal dari buku ini atau dari paparan kita terkait bagaimana kita harus mengenal diri kita dan membangun sebuah budaya organisasi ya, begitu ya. Apa begitu apa gimana? Oke, kalau begini, kalau dari buku kita kan karena kita mengambil sumbernya dari buku ya, yang dimana di dalam ini ada 20 chapter. Nah, karena kita hanya mengambil 2, jadi mungkin belum terlihat jelas bagaimana sih kita bisa membangun budaya organisasi. Nah, kenapa kita mengambil managing stress dan emotional intelligence? Karena memang belum pernah dibahas selama perkuliahan terkait kepemimpinan. Nah, mungkin pertanyaan Mas Anang itu bisa dibahas di chapter terkait leadership development. Kemudian di situ ada quality model, kemudian ada strategi. Nah, mungkin kalau kita membahas chapter itu mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Mas Anang itu, bagaimana kita bisa mengenal diri kita dan kita bisa membangun budaya organisasi. Seperti itu. Jadi dari ke-20 chapter itu kita sudah menandai ada 5 yang sekiranya belum pernah dibahas. Itu salah 2-nya tadi, kemudian ada improving komunikasi skill, kemudian ada 360 degree feedback,
Dan yang terakhir itu achieving a balance and planning for the future. Nah, itu yang kita tandai dari chapter-chapter yang sekiranya belum pernah dibahas oleh Pak Sugi. Seperti itu, Mas Anang. Ini belum Bagaimana Bu dijawab Juli? ya. Karena itu poinnya ditulis di poin utama gitu. Kecuali nggak ditulis di poin utama nggak jadi perhatian. Iya, soalnya ini juga kan disusun berdasarkan beberapa penulis juga. Jadi memang beliau ini bukan dia yang melakukan penelitian, tapi diadopsi dari beberapa penelitian yang telah dilakukan di sekolah. Jadi dirangkum menjadi satu. Seperti itu. Bagaimana Mas Anang? Loh, aku menunggu Bu Juli kok, kan tadi Bu kamu Juli, oke, silakan Bu Juli. Ya, Mbak Masha sepertinya sudah menjawab tadi Mas Anang, dan sebenarnya yang poin utama di depan dipaparkan itu ya akan ditekankan di buku itu ada 2 poin utama, hanya kami mengambil ya 2 chapter saja tentang emosional dan juga managing stres tadi. Mungkin seperti yang dikatakan Mbak Masha, kalau kita menggali lebih jauh buku itu lengkap dari seluruh chapter, maka akan kita mempunyai bayangan secara utuh, dan 2 poin penting tadi pasti akan terlihat dengan jelas, dan mungkin saya dan Mbak Masha di sini juga tidak bisa artinya menunjukkan 2 sisi yang di awal tadi menjadi titik berat. Dan kalau kami boleh merekomendasi ya Mbak Masha, buku ini sebenarnya sangat bagus sekali isinya, dan bisa menjadi rujukan teman-teman nanti untuk menjadi inspirasi ataupun mungkin penguat dari teori-teori yang mungkin ingin panjenengan cari begitu. Dan ini sebenarnya buku ini juga sangat berkaitan dengan teori dan perilaku organisasi, dan sebenarnya sangat melengkapi atau sangat dibutuhkan sebagai seorang pemimpin atau calon pemimpin. Dan mungkin kalau sedikit ini mungkin dasar ya, pemimpin mengenali dirinya sendiri, kemudian bagaimana untuk memanajemen stres dan waktu yang pada akhirnya nanti akan diaplikasikan, dan di chapter selanjutnya pasti akan dijabarkan yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Masha. Mungkin begitu Mas Anang. Oke. Yang ketiga pertanyaannya. Waduh, ketiga ini. Oh enggak. Pertanyaannya cuma satu deh, berarti kedua dong. Oh iya, pertanyaan kedua, statement yang ketiga. Oke, sekarang kita bicara konsep emosional sebuah pendidikan. Ini menurut Mbak Yuri atau Mbak Masha. Suaranya nggak kedengaran, Mas Anang. Cek. Jangan jelas. Ya. Oke, jadi kalau sekarang yang lagi keren itu kan katanya ada profil pelajar Pancasila itu ya. Nah, sejauh mana ya bagaimana implementasinya kalau kita tarik ulur dari konsep yang saat ini kita bahas gitu ya, terkait dengan emotional intelligence gitu ya, terus kemudian spiritual intelligence-nya juga. Bagaimana sih sebenarnya kita bisa mengkolaborasikan ataupun mengkomparasikan juga konsepnya profil pelajar Pancasila ini di organisasi pendidikan dalam kaitannya penguatan emosional dalam pendidikan gitu. Apakah ini punya, tadi dibilang ya, kalau saya ada kata yang menarik adalah kongruennya gitu. Apakah ada sisi kongruen yang ditemukan dari sudut pandang buku ataupun temuan-temuan dari penelitian yang dilakukan dalam buku tersebut, dan juga dalam tataran implementasi profil pelajar Pancasila tersebut. Itu mungkin ya. Kita tunggu sampai jam 9, jadi kalau nggak ada yang tanya, saya tanya lagi habis ini ya. Oke, monggo. Siapa dulu nih Mbak Masha? Kalau P5 kayaknya Bu Yuli deh. Cocoknya Bu Yuli. Kalau P4 baru Mbak Masha. Ya,
Pelajaran Pancasila itu sebenarnya kalau dari segi apa ya, tataran ide, teori itu kan sangat bagus sekali. Di mana di sana harapannya kan mengembangkan beberapa dimensi dari profil pelajar Pancasila itu diantaranya beriman bahwa kemudian kebenaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi sebenarnya harapannya di sini adalah mengembangkan kecerdasan spiritual dan juga kecerdasan emosional. Kalau dilihat dari dimensi yang ingin disasar, akan tetapi di pelaksanaan ataupun implementasi pasti akan sangat tergantung dari pelaksanaan bawah. Tergantung dari bagaimana guru itu memahami. Kemudian bagaimana itu akan terwujud dalam langkah-langkah secara detail. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa seperti yang kemarin secara ekstrim ya, orang melihat seperti Prof. Joko mengatakan, lo mosok P4 yang sudah serinci demikian akan diganti dengan masak memasak, karena orang memahami juga kadang akhirnya orientasinya itu pada produk, pada hasil apa yang akan dibuat. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa masa P5 kok jadi sasarannya seperti pelajaran seni budaya yang mengutamakan satu pembuatan. Padahal sebenarnya yang ingin kita bangun itu adalah bagaimana rasa kritisnya, kolaborasinya, gotong royongnya, kemudian menguatkan beriman bertakwanya. Tetapi ini kekurangannya kan dari atas hanya digelondongkan saja. Ini loh yang akan disasar. Dan sementara guru diharapkan juga mereka banyak belajar mandiri, entah dari pengimbasan sekolah penggerak, entah itu dari PMM. Dan ketika pengimbasan itu sangat terbatas, ya pasti akan sesuai dengan pemahaman masing-masing. Jadi secara ideal itu sangat bagus, tetapi pada implementasi ya sangat tergantung dari pemahaman ya, pemahaman di masing-masing satuan pendidikan. Tetapi karena ini baru di awal perubahan, nanti seiring dengan berjalannya waktu pasti nanti ada ada peningkatan, kemudian ada sepemahaman bersama sehingga harapannya nanti akan mendekati. Dan sebenarnya proyek ini sangat menyenangkan. Saya guru matematika, ketika mengajar proyek itu alangkah indahnya. Saya keluar dari dunia saya, kemudian saya kenal sesuatu yang baru, kolaborasi baru dengan teman-teman, dan itu ketika sudah berjalan mungkin beberapa langkah akan menjadi sesuatu yang menarik, dan anak-anak sangat tertarik sekali ketika pelaksanaan P5. Dari banyak sisi ya, dari banyak sisi. Mereka mungkin senang tidak pelajaran juga iya. Kemudian mereka akan menggali sesuatu yang mungkin selama ini tidak pernah terbayangkan di benak mereka. Mungkin itu. Proyeknya apa, Bu Yuli? Proyek yang sudah kami lakukan di sekolah kami itu tahun kemarin, bangunlah jiwa raganya, kemudian kewirausahaan, kemudian kearifan lokal, itu pernah. Dan yang baru di kelas 8 saat ini kami mengambil ada suara demokrasi dan juga ada gaya hidup berkelanjutan. Dan ini menurut saya sangat menarik karena kita akan menganalisis lingkungan dan juga daya dukung sekolah sehingga kita akan menemukan solusi, kemudian mencari, kemudian apa yang akan kita bisa tawarkan terkait dengan gaya hidup berkelanjutan. Dan mungkin yang sangat menarik yang belum terpikir di kami itu, kenapa tema itu belum kami ambil, karena menurut kami adalah tema yang berat, itu berrekayasa dan berteknologi untuk NKRI. Kalau kita betul-betul bisa mengarahkan anak, dan ini memang butuh satu ahli di sekolah itu pasti adalah yang ini ahli di bidang misalnya robotik, ada guru yang suka robotik, maka sebisa mungkin mereka akan membawa anak-anak untuk ke arah sana. Mungkin ada yang ahli apa gitu. Nah, selama mungkin yang ahli itu belum kelihatan ya, seperti sekolah kami itu kan masih bingung mencari anak-anak itu akan diarahkan kemana berkaitan dengan rekayasa dan teknologi untuk NKRI ini. Mungkin kalau yang ada guru ahli coding atau guru ahli apa itu mereka akan diarahkan ke sana, dan menurut saya itu sangat menarik dan betul-betul kalau kita bisa memadai dengan bagus itu kreativitas anak-anak betul-betul akan muncul. Mungkin itu Mas Anan.
Iya, Bu Yuli, apakah ada kuesioner ataupun ada standar leveling ya? Bagaimana sih menilai sebuah standar ukuran keberhasilan sebuah emotional intelligence dari proses kurikulum yang sudah berjalan itu ya Bu Yuli? Kayaknya menarik ketika misal ya banyak sih project gitu ya yang notabene dilakukan, tapi sejauh mana kita bisa melihat bahwa sebenarnya project itu sudah berhasil membuat sebuah perubahan. Misalkan dia projectnya secara kelompok gitu ya, tapi penilainya individu. Gimana itu Bu Yuli? Nggih, baik. Misalnya sambil yang paling mudah lah itu bangunlah jiwa raganya, karena kita ambil di kelas 7 karena betul-betul kita ingin membangun anak ya, baik dari jiwa ataupun raga. Nanti ada dimensi yang kita ambil misalnya beriman bertakwa, itu terkait dengan merawat diri. Nah, merawat diri itu nanti akan diturunkan menjadi beberapa indikator. Dan ketercapaiannya menilainya kan tidak secara kuantitatif, tapi akan dinilai secara kualitatif dari mulai berkembang, kemudian berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang. Jadi pada bangunlah jiwa raganya itu ada sub elemen yang merawat diri secara fisik. Nah, itu akan terlihat sekali apakah selama proyek setelah mereka itu mengenal, kemudian mereka itu menganalisis, ada tidak perubahan dari merawat diri mereka. Karena kita juga tidak serta-merta menilai itu berdasarkan pemahaman kita, karena di sana ada elemen sub elemen yang sebenarnya sudah ditentukan dan penilaian kita juga mengikuti dari kita bisa memilih sebenarnya dari sekian sub elemen yang ada dan kita melihatnya ya apakah sudah berkembang kemudian belum berkembang sudah berkembang sesuai dengan harapan atau sangat berkembang yang itu kita lihat memang pelaksanaannya secara kelompok tetapi kita juga akan melihat peran dari masing-masing individu atau perkembangan mereka selama mengikuti proyek itu. Jadi kami menilainya ya dari keempat penilaian itu, mulai dari belum berkembang sampai sangat berkembang. Mungkin itu Mas Anang. Sip, mantap. Luar biasa ini. Mas Anang Mas mana Anang nih? malah tanpa gerakan ini kemana ya beliaunya? Mas Anang. Semaput. Mungkin Bapak Ibu yang lain masih ada tambahan ya jam 9-nya masih kurang 5 menit lagi ini. Malah udah live orangnya. Mungkin masih ada lagi Bapak Ibu. Sudah. Ini Pak Soma malah menghilang ini. Pak Soma mengikuti Mas Anang mungkin ya. Mas Anang mengawal Pak Soma. Tapi sepertinya malam ini ada sesuatu yang sangat Soma mati lampu. Oh, udah kira udah di tempat tidur Pak Soma. Ada sesuatu yang kurang ya Mbak Ervi. Biasanya kan di akhir itu dan di awal kan biasanya statement dari Pak Suki yang kadang di setiap setiap pertemuan tuh beliau ada statement baru gitu loh. Seperti Mas Anang juga kemarin sampai manggut-manggut begitu ya dengan ada ayam dan telurnya, kemudian ada yang kebakaran masuk koordinasi dan lain-lain. Dan mungkin kita begitu merasakan ketika tidak hadirnya seorang guru dan pembimbing di sini kita ada sesuatu yang gimana begitu ya. Masih ada masukan teman-teman mungkin sebagai closing statement atau bagaimana menggantikan posisi Pak Suki ini? Ya udah Bu Yuli aja. Yuli aja. Statement Yuli itu. Oke. Mungkin sudah cukup nggak Bapak Ibu diskusi di malam ini. Semoga apa yang sudah kita diskusikan tadi bisa memberikan satu pemahaman, kemudian juga pengalaman ya dari jawaban teman-teman tadi, sehingga harapannya panjenengan semua baik dari sisi emosional intelijensi maupun dari manajemen stres dan juga waktu
makin mantap, walaupun saya yakin panjenengan semua sudah mantap, sehingga betul-betul akan menjadi seorang pemimpin yang betul-betul apa ya, mempunyai capability dan juga mempunyai kekuatan ya. Biasanya Pak Swi kan harus mampu dan kuat. Nah, kuat ini pasti akan didukung dengan kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan juga kemampuan untuk manajemen dengan baik. Saya kira waktu sudah cukup teman-teman semua, jam 9-nya kurang sedikit, maka alangkah tidak bijaksana kalau masih dipanjangkan. Mbak Ervi juga sudah banyak ini bisikan dari dalam, Bu Lina juga kayaknya sudah mulai ditunggu yang lain. Maka pertemuan di malam hari ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan dari saya dan Mbak Matsa dalam membawakan diskusi ataupun menjawab pertanyaan di malam ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, itu adalah kekurangan dari kami. Sebelum kami tutup, mari kita akhiri dengan berdoa dulu. Semoga semakin menambah manfaat dan menjadi penguat bagi kita. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sampai ketemu lagi besok pagi. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.